Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika minat kelas 10. Hari ini kita akan membahas UK 9 bab vektor. Uji komputer 9 ini tentang hasil kali dua buah vektor. Yuk kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, diketahui panjang dari vektor U dan V masing-masing 10 satuan dan 16 satuan. Berarti kita punya vektor U sama dengan 10 satuan dan panjang vektor V sama dengan 16 satuan. Besar sudut di antara vektor U dan V, berarti kita punya theta sama dengan 30 derajat. Hitunglah hasil kali skalar vektor U dan V. Berarti gini ya, kita punya vektor U, kita punya vektor V, lalu ini theta. Nah, ingat bahwa hasil kali skalar U dot V, kalau diketahui vektor dan sudutnya, panjang vektor dan sudutnya, cara mencarinya adalah panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Berarti hasil kali skalar atau U dot V nya adalah panjang U nya 10, panjang V nya 16, cos theta nya cos 30 derajat. Nah, 10 kali 16 160, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Berarti kita peroleh 160 dikali setengah akar 3 adalah 80 akar 3. Jadi hasil kali skalar antara vektor U dan V adalah 80 akar 3. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, panjang vektor U dan V masing-masing 12 dan 18. Berarti kita punya panjang vektor U sama dengan 12. Panjang vektor V sama dengan 18. Besar sudut antara vektor U dan V adalah 60 derajat. Berarti tetanya 60 derajat. Hasil kali skalar antara vektor U dan V itu berapa? Nah, ini berarti kita mencari U dot V. Cara mencarinya, U dot V itu sama dengan panjang U dikalikan panjang V kali cos theta. Panjang U berapa? 12. Panjang V berapa? 18. Cos theta cos 60 derajat. Nah, berarti 12 kali 18, hitung nanti dulu enggak apa-apa. Cos 60 derajat itu setengah. Nah, ini ada yang saya sederhanakan. Kita bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 6. Nah, 6 kali 18 adalah 108. Jadi U dot V nya adalah 108. Mari kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 3. Tentukan hasil kali skalar U dot V untuk pasangan vektor U dan V berikut. Nah, ini hasil kali skalar diketahui diketahui komponen-komponen vektornya. Berarti di sini kalau kita punya vektor U, di sini berarti U1, ini U2, lalu di sini V1, V2. Ingat, cara mencari U dot V jika diketahui komponen dari vektornya adalah U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Nah, U1 nya siapa? U1 nya 3. V1 nya siapa? 2. Ditambah U2 nya negatif 4. V2 nya 7. Nah, kita hitung. 3 kali 2, 6. Min 4 kali 7, min 28. Ketemulah min 22. Nah, kita lanjutkan ke soal yang B. Yang B, U-nya 5I plus 2J, V-nya 4I min 7J. Nah, kalau seperti ini ditulis sebagai kombinasi linier, kita bisa
ambil U-nya, ambil U1-nya itu adalah yang nempel dengan I5. Jadi I-nya nggak usah ditulis. Ini U2-nya berarti si 2 aja. Terus V1-nya itu 4, V2-nya minus 7. Nah, sama seperti soal A, U dot V-nya berarti sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Dimana U1-nya 5, V2-nya 4, ditambah U2-nya yang nempel dengan J 2, terus V2-nya yang nempel dengan J min 7. Jadi yang seletak kita kalikan. 5 kali 4 20, 2 kali min 7 min 14 sama dengan 20 kurangi 14 6. Begitu caranya. Jadi ada dua cara, tergantung diketahui panjang vektor dan sudutnya atau komponen-komponennya gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 4. Nomor 4 setipe dengan nomor 3 ya cara penyelesaiannya. Tentukan hasil kali skalar dari vektor-vektor berikut. Tapi ini namanya A, ini namanya B. Ya sudah, berarti di sini A1, ini A2, ini B1, ini B2. Berarti hasil kali skalar itu apa? Hasil kali skalar adalah A dot B, dot produk gitu ya. A dot B berarti sama dengan apa? A dot B ya sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Dimana A1-nya adalah 4, B1-nya min 7, ditambah A2, A2-nya 5, B2-nya 3. Nah, 4 kali 7 min 28 tambah 15. Ini tandanya negatif, tandanya positif. Beda tanda berarti pengurangan. 28 dikurangi 15 itu 13. Karena yang lebih besar itu si angka 28 tandanya negatif, ini ikut tanda negatif gitu. Nah, yang B ini juga sama seperti 3B. Nah, ini tapi ini namanya P sama Q, jadi hurufnya terserah gitu. Nah, ini berarti P1, ini P2, ini Q1, ini Q2. Nah, P dot Q berarti apa? P dot Q. Jadi jangan bingung ya kalau ada A dot B, ada P dot Q, itu hanya penamaan aja. Cara mencarinya sama. P dot Q berarti P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2. Nah, P1-nya siapa? P1-nya 3. Q1-nya min 2. Ditambah P2-nya 5, Q2-nya 3. Nah, 3 kali min 2 min 6. Kok min 9? Min 6 ditambah 15. Beda tanda berarti pengurangan. 15 kurangi 6 itu 9. Karena 15 angka yang lebih besar tandanya positif, ini juga ikut tanda positif. Nah, lanjut ke nomor 5. Diketahui titik P itu 2, negatif 3, Q-nya negatif 3,5, R-nya 7,4. PQ adalah vektor yang mewakili U, PR mewakili vektor V. Hitunglah hasil kali skalar U dan V. Nah, sebelum cari hasil kali skalar U dan V, kita harus tahu dulu U itu siapa gitu. U itu adalah vektor yang diwakili oleh PQ. PQ itu vektor yang pangkalnya P, ujungnya Q. Cara mencarinya Q min P. Nah, Q-nya adalah min 35. Dikurangi P. P-nya 2 min 3. Nah, kita operasikan yang seletak. Min 3 min 2, 5 min 3. Nah, min 3 min 2 sama tanda berarti penjumlahan 5. Karena sama-sama negatif berarti negatif 5. Di sini min berarti plus. 5 tambah 3, 8. Lalu V. V itu vektor yang mewakili PR. Nah, PR berarti vektor yang pangkalnya P, ujungnya R. Cara mencarinya adalah R min P. R-nya siapa? R-nya 74.
dikurangi P-nya 2 min 3. Nah, berarti kita operasikan yang seletak 7 min 2, 4 min 3. Nah, 7 min 2, 5, 4 min 3, 7. Nah, barulah kita hitung U dot V. U dot V karena diketahui komponen-komponen dari vektornya, ya U1 dot V1 ditambah U2 dot V2. Nah, yang manakah U1-nya? Ya ini. Yang manakah U2-nya? Ini. Lalu ini V1, ini V2. Nah, kita ambil U1-nya negatif 5 kali V1. V1-nya 5 juga nih. 5. U2-nya 8. V2-nya 7. Nah, berarti kita punya min 5 kali 5, min 25, ditambah 8 kali 7, 56. Nah, karena beda tanda berarti pengurangan 56 dikurangi 25. 6 kurangi 5, 1, 5 kurangi 2, 31. Nah, 31. Karena angka yang lebih besar adalah 56, tandanya positif, berarti hasilnya positif. Jadi, hasil kali skalar antara vektor U dan V adalah 31. Nah, mari lanjutkan ke nomor berikutnya. Sekarang hasil kali skalar di R3. Nomor 6A. Tentukan hasil kali skalar U dot V untuk pasangan vektor-vektor berikut. Yang A, kita punya U-nya itu sama dengan 2, negatif 1, 4. Lalu V-nya adalah 3, 7, 5. Nah, U dot V-nya bagaimana? Kalau di R2 sampai U1 kali V1 ditambah U2 kali V2, karena R2 ada 2 komponen. Kalau di R3 ya kita tambah U3 kali V3, karena ada 3 komponen. Nah, siapakah U1-nya? U1-nya 2. Siapa V1-nya? 3. Jadi yang seletak kita kalikan. U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nah, U2-nya min 1, V2-nya 7, ditambah U3-nya 4, V3-nya 5. Berarti kita punya 2 kali 3, 6, min 1 kali 7, min 7, ditambah 4 kali 5, 20. Nah, ini 6 min 7 min 1, tambah 20, 19 gitu. Nah, lanjut yang B. Ini U itu sama dengan 2I plus 3J min 5K. V-nya 4I min 3J plus K. Nah, boleh ditulis sebagai kombinasi linier, boleh juga ditulis sebagai kolom. Kalau kolom ambil aja angkanya 2, 3, min 5. 2, 3, min 5. Lalu V-nya ambil juga nih angkanya 4, min 3, 1. 4I, 4, min 3J, min 3. K berarti koefisiennya 1. Nah, langsung U dot V. Nah, U dot V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Nah, inilah U1, U2, U3. V1, V2, V3. U1-nya 2, V1-nya 4, ditambah U2 3, U2-nya 3, V2-nya min 3, ditambah U3-nya min 5, V3-nya 1. 2 kali 4 itu 8, 3 kali min 3 min 9, min 5 kali 1 min 5. Nah, 8 kali min 8 dikurangi 9 itu min 1, min 1 min 6 sama min 1 min 5 sama tanda berarti penjumlahan, ketemu 6, ini minus 6 gitu. Kalau masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya ya. Nomor berikutnya adalah 7. Sama nih, seperti nomor 6, kita diminta untuk menentukan hasil kali skalar dari vektor-vektor berikut. Yang A, kita punya vektor M, jangan bingung dengan nama, ini hanya penamaan. Sama seperti manusia, ada yang namanya
Minggu, ada yang namanya Wonu, ada yang namanya Anindita, dan ada nama-nama lain. Ini juga penamaan vektor gitu. M-nya adalah 3, min 2, 5. Lalu N-nya itu min 1, 4, 7. M.N bagaimana hasil kali skalar? M.N atau M kali N itu adalah ya di sini M1, M2, M3. Sama kan seperti tadi, cuma hurufnya aja yang ganti. Di sini N1, N2, N3. Berarti M.N adalah M1 dikali N1 ditambah M2 kali N2 ditambah M3 kali N3 sama dengan M1-nya 3, N1-nya min 1 ditambah M2-nya min 2, N2-nya 4 ditambah M3-nya 5, N3-nya 7. 3 kali min 1 min 3, min 2 kali 4 min 8, 5 kali 7 plus 3, 5. Min 3 min 8 sama tanda berarti min 11. Min 11 plus 35 beda tanda berarti pengurangan. 35 kurangi 11, 5 kurangi 1 4, 3 kurangi 1 2, 24. Karena 35 tandanya positif, kita ikut tanda positif. Nah, lanjut yang B. Di sini kita punya vektor U-nya adalah mau dibuat kolom lagi boleh. 2i berarti 2, 7j berarti 7, min 5k berarti min 5. Lalu V-nya itu sama dengan 4i berarti 4, min j berarti min 1, plus 2k berarti 2. Nah, inilah U1, U2, U3. Lalu ini V1, V2, V3. U dot V. U dot V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 sama dengan U1-nya 2. Lalu V1-nya 4 ditambah U2-nya 7. Lalu ini min 1 V2-nya 4, 7 min 1. Terus ini U3-nya min 5, V3-nya 2. Nah, berarti 2 kali 4 itu 8, 7 kali min 1 min 7, min 5 kali 2 min 10. Itu ya. 8 kali tambah min 7, 1. 1 min 10 berarti min 9. Nanti kalau saya ada yang kurang teliti dalam perhitungan, silahkan juga komentar di postingan ini ya. Takutnya saya kurang teliti. Nah, manusia kan tempatnya salah tuh. Jadi kita harus saling mengingatkan. Berikutnya adalah 8. Diketahui titik K itu sama dengan 31 negatif 2, titik L 5 2 1, titik M 1 3 4. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor KL dan vektor LM. Nah, sebelum menghitung hasil kali skalarnya, kita harus tahu dulu vektornya. Vektor KL. Vektor KL itu adalah vektor yang pangkalnya K, ujungnya L. Berarti cara mencarinya L min K. L-nya itu si 521. Boleh tulis kolom, boleh juga tulis baris 521. Nek saya lebih sering tulis kolom. Kenapa? Biar kelihatan siapa yang seletak dengan siapa gitu. K-nya 3, 1, negatif 2. Nah, ini sama dengan 521. 5 dikurangi 3 yang seletak ya. Terus 2 dikurangi 1, 1 min 2. Nah, 5 kurangi 3, 2. 2 kurangi 1, 1. 1 min 2 berarti 3. Lalu LM. LM itu adalah vektor yang pangkalnya L, ujungnya M. Cara mencarinya M dikurangi L. M-nya 1, 3, 4. Hati-hati jangan terbalik ataupun keliru. Dan ini kita teliti. L-nya 521.
Nah, berarti 1 kurangi 5, 3 kurangi 2, 4 kurangi 1. Nah, 1 kurangi 5 min 4, 3 kurangi 2, 1, 4 kurangi 1, 3. Nah, berarti KL.LM. Nah, kita yang seletak-seletak aja. Ini boleh aja dimisalin A1, A2, A3, B1, B2, B3. Berarti KL.LM, hasil kali skalar antara vektor KL dan vektor LM adalah A1.B1, A1 kali B1, A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, A1-nya adalah 2, B1-nya min 4, ditambah A2-nya 1, A2-nya 1, B2-nya juga 1, ditambah A3-nya 3, B3-nya 3. Kita cek sebentar. Oke, udah benar. 2 kali min 4 min 8 tambah 1 tambah 9, hasilnya 2. Nah, lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini diketahui vektor U-nya adalah 3, 2, min 1, V-nya 4, min 1, 3. Yang A diminta U kurangi V. U kurangi V. Berarti U-nya 3, 2, min 1. V-nya 4, min 1, 3. Berarti U kurangi V, 3 kurangi 4, min 1. 2 kurangi minus 1, berarti 2 tambah 1, 3. Min 1 kurangi 3, min 4. Nah, yang B diminta hasil dari U plus V dikali U min V. Nah, tapi kita belum punya U plus V. Kalau belum punya U plus V, berarti kita cari dulu U plus V-nya. U plus V. Nah, U-nya 3, 2, min 1. Ditambah 4, min 1, 3. U plus V-nya 3 tambah 4 itu 7. 2 tambah min 1 itu 1. Min 1 tambah 3 itu 2. Nah, berarti nanti U plus V dikali U min V hasilnya adalah, ini anggap saja A1, A2, A3. Ini B1, B2, B3. Lalu kita kalikan yang seletak. A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. A1-nya adalah min 1, B1-nya 7, A2-nya itu 3, B2-nya 1, A3-nya min 4, B3-nya 2. Min 1 kali 7 min 7, 3 kali 1 plus 3, min 4 kali 2 min 8. Min 7 tambah 3 beda tanda, berarti pengurangan. 7 kurangi 3 itu 4, karena 7 sama 3 lebih besar si 7 dan tandanya negatif, ini negatif. Negatif 4, negatif dikurangi 8. Sama tanda, berarti penjumlahan. 4 tambah 8 itu 12. Sama-sama negatif, berarti jawabannya di sini negatif 12. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu vektor mana sih yang mau dicari hasil kali skalarnya. Baru setelah tahu vektornya, kita kalikan yang seletak. Selain cara ini, apakah ada cara lain? Nah, inilah kenapa saya suka matematika, karena jawaban itu dapat dicari dari berbagai cara. Seperti sebuah mimpi itu dapat diwujudkan dari berbagai jalan gitu. Nah, di matematika U plus V dot U min V juga bisa dicari nih dengan cara lainnya. Nah, berarti apa? Ya kita kalikan secara aljabar. U dot U. U dot U ditambah pinggir terus luar minus U dot V. Setelah luar dalam V dot U itu juga sama dengan U dot V. U dot V. Terus ini dikurangi dengan
V dot V. Nah, ternyata ada U dot V, ada U dot V, min U dot V ditambah U dot V berarti 0. Berarti kita sekarang hanya punya U dot U dikurangi V dot V. Ingat, U dot V itu sama dengan panjang U dikuadratkan. Dan V dot V berarti sama dengan panjang V dikuadratkan. Begitu. Nah, berarti panjang U, berapa panjang U dikuadratkan? Panjang U dikuadratkan, tak taruh sini. Panjang U-nya dulu deh. Panjang U berarti akar U1, U2, U3. Berarti U1 kuadrat. Ingat ya, panjang vektor di R3, U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Berarti akar dari U1-nya 3 ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1. Berarti sama dengan akar 14. Tapi saya di sini perlunya panjang U kuadrat, panjang U dikuadratkan. Berarti akar 14 saya kuadratkan dikurangi panjang V dikuadratkan. Nah, kita hitung dulu panjang V-nya. Berarti sama dengan akar U1, kok U1? Ini V ya. Berarti kita harus konsisten. Nek dia mintanya V, kita ya kasih V gitu. Berarti V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. V1-nya adalah ini nih, V1, V2, V3. 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16. Min 1 kuadrat itu min 1 kali min 1 berarti 1 ditambah 9. Berarti hasilnya akar 26. Nah, ini akar 26 dikuadratkan. Akar dikuadratkan berarti kita tidak perlu tulis akarnya. Berarti 14 min 26. Hasilnya sama dengan ini. Min 12. Jadi ada dua cara. Cari dulu komponen vektornya atau kita operasikan secara aljabar vektor-vektornya. Kita akan beralih ke nomor terakhir, nomor 10. Nomor 10 ini ada kaitannya dengan materi perbandingan vektor di UK 8. Nah, yuk kita bahas. Nomor 10, diketahui segitiga ABC dengan A-nya adalah 4, 7, negatif 3, B-nya 1, 4, 3, dan C-nya min 3, 2, 5. Titik D pada AB sehingga AD banding DB itu sama dengan 2 banding 1. Nah, ditanyakan koordinat titik D. Kita belum tahu tuh titik koordinat titik D, tapi kita sudah tahu perbandingan ini. Jadi kita tulis AD banding DB itu sama dengan 2/1. Nah, ini kita bisa cari mengubah garis ke vektornya itu bisa kan, di sini koordinatnya diketahui itu. Nah, selanjutnya kita kalikan silang tuh. AD kalikan 1 berarti AD sama dengan 2 DB. Nah, AD adalah vektor yang pangkalnya A, ujungnya D. Berarti cara mencarinya D min A sama dengan 2. Vektor DB, vektor yang pangkalnya D, ujungnya B. Cara mencarinya berarti D min D. Nah, kita selesaikan. D min A sama dengan 2B min 2D. Nah, kita kelompokkan yang D ke kiri semua. Min pindah ruas jadi plus. D plus 2D sama dengan 2B plus A. D tambah 2D berarti 3D. 3D sama dengan 2B plus A. Berarti D-nya sama dengan ini 3 kali 3 pindah ruas berarti bagi. 1/3 dikali 2B plus A. Nah, kita udah punya tuh si A sama B-nya. Kita tinggal substitusi. D sama dengan 1/3
2A, A-nya 47 min 3, ya kita tulis 47 min 3. Kita ganti dulu. Ditambah A-nya, wah kebalik saya, hati-hati ya, jangan sampai kurang teliti. Ini B, saya nulisnya malah A. 2B plus A, B-nya 143. 143 ditambah dengan A, A-nya adalah 47 min 3. Nah, ini sama dengan sepertiga kali dengan tambah, kita operasikan yang kalah dulu. 2 kali 1 itu 2. Lalu 2 kali 4 itu 8. Selanjutnya 2 kali 3 itu 6. Ditambah dengan 4, 7, negatif 3. Nah, kita operasikan yang di dalam kurung dulu. Sepertiga, 2 tambah 4 itu 6, 8 tambah 7 itu 15, 6 tambah min 3 berarti 3. Nah, ini kita kalikan 1 per 1. Sepertiga kali 6 itu berarti 6 bagi 3, ketemu 2. Sepertiga kali 15 berarti 15 bagi 3, 5. Sepertiga kali 3 berarti 3 bagi 3 itu 1. Ketemulah koordinat titik D adalah 2, 5, 1. Kita ambil dari sini. Sekarang 10B. 10B, tentukan A dot B jika A itu vektor AB, A-nya vektor AB, lalu B-nya itu vektor CD. Nah, berarti kita harus tahu tuh AB itu B min A, lalu CD itu D min C. Nah, kita lihat ke samping dulu nih. B-nya itu tadi 143. Kita tulis 143. Lalu A-nya adalah 47 min 3. 47 min 3. Nah, kita operasikan yang seletak. 1 kurangi 4 min 3. 4 kurangi 7 min 3. 3 min 3 berarti 6. Inilah vektor A-nya. Lalu vektor B-nya kita D min C. D-nya tadi 251. 251. Lalu C-nya min 3, 25. Min 3, 25. Nah, kita operasikan yang seletak. 2 min 3 berarti 5. 5 min 2 berarti 3. 1 min 5 berarti min 4. Nah, kita operasikan deh yang seletak. A1, A2, A3. B1, B2, B3. Berarti A dot B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3, di mana A1-nya min 3, B1-nya 5, ditambah A2-nya min 3, B2-nya 3, ditambah A3-nya 6, B3-nya min 4. Nah, ini sama dengan min 3 kali 5 min 15. Min 3 kali min 3 min 9 min 24. Berarti ini ketemu min 4, 8. Nah, cukup. Sekian pembahasan hasil kali skalar 2 vektor atau pembahasan uji kompetensi 9 ya. Kalau masih ada yang bingung, silahkan sampaikan, tanyakan. Jangan sungkan, jangan ragu. Itulah fungsinya belajar. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.